Weh, Masius. Mr. Gregor. Oh. McGregor ya? Dia ngisinya daftar hadir di Zoom, McGregor. Oke, 9 anak ya. Mas Rohman. Wahyu. Dosela tadi mana? Weh, Mbak Sela. Weh, Mbak Sela tambah glowing. Mas Rohman mana, Mas Rohman? Tanika videonya nggak dinyalain loh. Amel. Weh, Dela. Mas Farhan, Mas Wahyu, mbok dinyalakan videonya. Lah, ngelak ketok bagus. 10. Ada yang belum ya? Tes. Tes. Jaringan jelek, Bu. Jaringan jelek. Iya ya. Oh, jaringan jelek. Oh iya. Iya, connecting terus soalnya, Dek. Aldo. Iya, Mas Aldo. Ini saya record. Kalau kita mulai sekarang gimana? Nanti setelah kemalaman. Jadi nanti recordingnya saya share kalau yang belum bisa ikut. Oke. Boleh, Bu. Boleh. Oke, sip. Yups. Ya. Jadi sejauh ini kan materi yang sudah kita pelajari itu di KD 3.7, 4.7 dan 3.8, 4.8. Intinya tentang narrative text, kemudian ada simple past tense, lalu yang terakhir kemarin yang ini yang paling rumit sebenarnya di antara semua materi semester ini, passive voice. Nah, kemungkinan besar nanti yang akan keluar saat latihan ujian dan PTS juga itu. Karena kan kita belajar berapa ya, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Mungkin 2 itu yang akan dikeluarkan soalnya. Jadi, kita harus benar-benar paham dulu. Tuh. Saya share screen modulnya saja ya. Kita bahas dari sana. Oke. Jadi, yang pertama naratif teks ya. Kalau genre teks kayak naratif, deskriptif, terus kayak di semester kemarin. Iya ya, semester kemarin ya. Ada procedure seperti itu. Pada umumnya yang ditanyakan pertama-tama itu ya tujuan fungsionalnya. Jadi kita harus tahu dulu teks itu tujuannya apa. Kenapa orang menulis teks semacam itu. Jadi kalau misalnya saya menulis deskriptif tentang
Mas Ius misalnya, kenapa saya harus nulis teks deskriptif tentang Mas Ius? Oh, berarti saya pengen orang tahu Ius itu kayak apa, secara fisik dia seperti apa, terus sifat-sifatnya seperti apa, kebiasaannya baik dan buruk seperti apa. Begitu juga tentang naratif teks. Nah, tujuannya apa naratif teks? Naratif itu yang harus kalian pahami, naratif pada level ini, level SMP, naratif itu sifatnya imajinatif, dongeng, hayalan gitu. Contohnya dongeng, kalau yang harus kita pelajari saat ini, dia bentuknya dongeng, jadi cerita hayalan gitu. Nah, cerita hayalan itu selain dongeng kan ada macam-macam. Kayak mitos, kemudian legenda, kemudian apalagi ya fabel, itu dongeng yang apa tokoh-tokohnya binatang ya. Itu semua sifatnya hayalan. Nah, kenapa orang menulis teks yang bersifat hayalan seperti itu? Nah, tujuannya untuk apa? Untuk yang pertama adalah menghibur. Jadi teksnya itu ditulis untuk semacam memberikan hiburan kepada para pembacanya. Jadi misalnya kayak di gambar yang kalian lihat itu ada ilustrasi bawang merah dan bawang putih ya. Ketika membuat cerita seperti itu, harapan penulisnya adalah yang membaca bisa terhibur. Nah, selain menghibur, ada satu lagi, yaitu menyampaikan pesan moral tertentu. Maka biasanya di akhir cerita, dongeng, legenda, dan sebagainya itu ada satu paragraf atau 1-2 kalimat singkat yang menjelaskan pesan atau hikmah dari cerita tersebut. Nah, kayak gini misalnya. Nah, terus selain tujuan fungsional, apalagi yang harus dipahami strukturnya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, bahwa teks dengan segala macam jenisnya, itu yang jelaskan ada 3 bagian. Ada pembukaan, isi, sama penutup. Nah, tapi nanti namanya pembukaan itu apa, bagian pembukaan itu namanya apa, isinya apa, penutupnya apa, itu tergantung jenis teksnya. Jadi seperti di naratif ini misalnya, bagian pembukaannya itu namanya orientation. Orientation itu bagian yang apa? Bagian yang dia memperkenalkan tokoh atau setting ceritanya. Tempat kejadian, waktu kejadian. Kayak kalau naratif, kalau teks mungkin memahami struktur teks secara tertulis itu kayak berat gitu ya. Tapi kalau misalnya teks ini atau cerita ini kemudian dilakonkan, itu akan lebih mudah. Ya kita ambil contoh saja drama-drama yang kita sering lihat setiap hari di televisi atau di YouTube. Gitu. Pasti di episode pertama itu ada orientasi. Jadi dia memperkenalkan dulu ini tokohnya siapa saja. Kemudian nanti mulai episode kedua dan seterusnya itu mulai ada complication masalah apa yang terjadi dalam cerita itu. Nah, setelah itu namanya resolution. Ada yang namanya resolution. Resolution ini kayak akhir ceritanya seperti apa. Jadi kalau misalnya di drama atau sinetron atau film, resolution itu detik-detik atau episode terakhir dari drama atau film tersebut. Nah, misalnya di teks bawang merah dan bawang putih, balik ke atas ya. Nih. Nah, ini ada, kalian bisa baca di sini ada one day there lived bawang putih with her stepmother and her stepsister. Jadi itu adalah bagian orientation-nya. Karena itu dikenalkan waktu kejadiannya kapan, di suatu hari. We don't necessarily state exactly when kita
nggak perlu dengan tepat menyatakan kejadiannya cerita itu kapan. Apalagi kalau khayalan ya, khayalan itu biasanya once upon a time, pada suatu hari, once, suatu ketika, long ago, dahulu kala. Nah, di paragraf ini, paragraf 1 itu namanya orientation. Di sana kan dikenalkan tadi one day, waktu kejadiannya kapan. Kemudian tokoh-tokoh cerita itu ada bawang putih, ada her stepmother, ibu tiri ya, stepmother itu ibu tiri. Kemudian ada stepsister, mbak atau adik perempuan tirinya, saudara perempuan tiri. Nah, kemudian di paragraf-paragraf berikutnya, nah ini one morning, ini mulai ada konflik. Jadi ketika dia nggak sengaja menghanyutkan bajunya ibu tirinya, kayak gitu. Itu mulai ada masalah. Halo Abel, welcome. Mulai ada masalah antara bawang putih dengan ibu tiri dan bawang merah tadi. Itu kemudian ada resolusinya. Nah, antara konflik dan resolusi itu bisa ada lebih dari satu bagian. Jadi kayak di bawang merah dan bawang putih ini, masalah pertama, dia konfliknya yang pertama, complication-nya adalah dia nggak sengaja menghanyutkan bajunya ibunya. Kemudian dia punya solusi, yaitu pada saat dia mencari kain itu, bajunya itu, kemudian ketemu nenek-nenek, terus dia dapat labu yang isinya perhiasan ya. Nah, dibawa pulang. Itu ibunya sebenarnya ada rasa senang di situ ya. Nah, itu semacam resolusi yang pertama. Kemudian setelah itu malah timbul masalah lagi. Ada complication lagi. Ibunya serakah ini. Jadi pengen pengen dapat yang lebih banyak lagi, makanya nyuruh bawang merah untuk berpura-pura seperti bawang putih tadi. Pura-puranya bajunya hanyut juga, supaya didatangi oleh nenek tua itu dan diberi labu juga. Nah, itu endingnya, resolusinya yang nggak sesuai harapan. Ternyata malah isinya binatang-binatang itu ya, yang berpisah itu. Dari konflik-konflik kecil ini dan resolusi-resolusi kecil ini sebenarnya itu timbul dari satu konflik utama, yaitu hubungan yang tidak baik antara bawang putih dan ibu tirinya. Jadi bawang putih, ceritanya apa yang lebih panjangnya kan bawang putih selalu diperlakukan dengan tidak adil gitu ya. Anaknya kurang kasih sayang dari ibu tiri dan kakak tirinya tadi. Nah, dari situ muncul resolusi utama. Resolusi utamanya apa? Nah, ternyata kejadian bawang merah dapat pumpkin yang menimbulkan kesadaran dari bawang merah sikapnya menjadi lebih baik kepada saudara tirinya. Nah, resolusinya itu kan utamanya ada di paragraf terakhir. Nah, paling gampang kalian mengenali orientation, kemudian complication dan resolution itu. Kalau orientation dia pasti di paragraf pertama. Jadi di bagian awal. Mungkin kalau ceritanya lebih panjang, dia bisa butuh 2 paragraf mungkin. Nah, terus resolution pasti di bagian terakhir. Bisa 1 paragraf, atau kalau ceritanya lebih panjang lagi 2 paragraf terakhir itu resolution yang utama. Berarti bagian di tengah-tengahnya itu adalah complication-nya, masalah-masalah yang terjadi pada cerita tersebut. Itu paling gampang mengenalinya seperti itu. Nah, tadi tujuannya udah jelas ya. Pertama, menghibur. Nah, kata menghibur itu bisa jadi nanti ditulis sebagai entertain. Jadi di soal mungkin
what is the purpose of the text, misalnya ada soal seperti itu, pilihan jawabannya mungkin mengandung kata entertain, menghibur, to entertain the readers, misalnya. Entertain, dari kata entertainment itu ya, entertain. Kemudian kalau nggak entertain, bisa tell atau menceritakan. But kalau tell, di ujung kalimatnya harus ada unreal story misalnya, atau imaginative story. Kayak gitu juga bisa. Kemudian ada satu kata lagi, sinonimnya entertain, to amuse. A-M-U-S-E ya, amuse itu, to amuse, itu artinya juga menghibur. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, kalian mengenali nih teksnya itu, wah ini kayak cerita, berarti ini naratif. Kemudian ditanyakan tujuannya apa. Tujuan itu berarti dia nanti bisa pakai kata aim, AIM, bisa pakai social function, fungsi sosial, atau social purpose. Bisa kata purpose, bisa function, bisa aim, tujuan. Gitu. Atau kalau kalimatnya lebih panjang, what does, misalnya, atau what did the writer want. Gitu. Writing the story misalnya. Apa yang diinginkan penulis dengan menulis cerita ini, misalnya seperti itu. Itu contoh-contoh pertanyaan yang mengarah ke tujuan fungsional dari sebuah teks. Nah, jadi nanti di jawabannya kalian nyari yang ada kata entertain, yang ada tell imaginative story atau unreal events, atau yang ada kata amuse-nya. Atau satu lagi, tujuan kedua, nah misalnya, ini harusnya kalau soal yang bagus ya, nggak ada jawaban benar lebih dari satu di antara 4 pilihan itu. Jadi kalau nggak ada amuse, nggak ada entertain, nggak ada tell imaginative story, berarti dia mengarah ke apa tuh, bring out message gitu, atau moral lesson, to give moral lesson misalnya. Jadi ada moral sama ada message. Jadi membawakan pesan moral tertentu, kayak gitu. Nah, oke. Ini ya, apa namanya, keywordnya kalau naratif teks itu imaginatif. Nah, yang membuat imaginatif ya karena itu tadi, kayak seperti di bawang merah dan bawang putih tadi kan, ada labu yang isinya perhiasan, ada labu yang isinya kelabang dan lain sebagainya. Padahal kalau yang nyata, yang tidak imajinatif, yang real, pumpkin itu ya isinya paling ya biji labu doang sama daging buahnya. Nggak ada isinya emas, apalagi binatang berbisa. Social function-nya tadi, nah ini to amuse atau entertain the readers. Structure-nya tadi ya, ada orientation, complication, sama resolution. Nah, tuh. Cara mengenalinya seperti tadi, jadi kalau di awal-awal itu ada keterangan waktu, one day, once upon a time, kemudian menyebutkan tokoh-tokohnya untuk pertama kali, atau setting tempatnya untuk pertama kali, itu berarti orientation. Terus yang paling belakang, yang menuju ke ending, atau endingnya, lalu ada misalnya di sana disuratkan atau dituliskan pesan moralnya, berarti itu resolution-nya. Nah, di antara keduanya berarti yang complication, paling gampang gitu nilainya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak? Oke, lanjut ya. Kemudian, tadi udah ya, social function udah, strukturnya juga sudah. Nah, kemudian unsur bahasanya atau language features-nya. Nah, yang paling utama untuk dipahami adalah tentang simple past tense.
di tenses itu kan basicnya ada 3, past, present, sama future. Yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Basicnya ada 3 gitu. Nah, kok yang di kampus itu ada 16 atau berapa, Bu? Nah, itu dipecah lagi karena kasusnya. Ada yang sudah terjadi, ada yang biasa terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Nah, ini yang bikin banyak namanya kasus. Jadi sudah, sedang, biasa, kemudian akan. 4 ya. Jadi kalau dipecah jadi 4 saja udah jadi 12. Itu nanti bisa lebih banyak lagi dengan pembagian-pembagian yang lainnya. Tapi basicnya harus paham dulu yang lampau, yang sekarang, dan yang akan datang gitu. Nah, simple past tense. Kenapa simple past tense? Ya karena narrative text ini itu kan ceritanya unreal dan seakan-akan sudah terjadi dahulu kala gitu. Suatu waktu di masa yang lampau. Jadi makanya simple past tense. Nah, ciri-cirinya apa sih simple past tense? Nah, seperti yang tercetak tebal di situ, ada kata kerja. Jadi predikatnya itu semua bentuknya lampau. Tuh, misalnya help, ada imbuhan ed di situ, berarti dia lampau. Bawang putih helped her happily. Kemudian the old woman returned the clothes. Return itu juga untuk lampau. Lalu she was really worried, was. Nah, kalau misalnya di present am atau is, di past-nya jadi was. Suddenly they all were surprised. Were itu dari are kalau present-nya. Fungsinya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, mengungkapkan hal-hal yang terjadi pada waktu lampau. Nah, contohnya ini akan lebih jelas kalau ditambah keterangan waktu ya. Jadi keterangan waktu yang identik dengan yang lampau itu ada yesterday, kemarin. Kemudian titik-titik ago, 2 hours ago misalnya, 2 jam yang lalu. 1 month ago, 1 bulan yang lalu. Ago-nya di belakang, yang lalunya di belakang. Bisa yang lalunya di depan pakai kata apa? Pakai last. Misalnya last Tuesday, Selasa yang lalu. Last night, tadi malam. Last Sunday morning, minggu pagi yang lalu. Jadi mengungkapkan yang lalu itu kita bisa pakai 2 kata, naruh last di depannya atau naruh ago itu di belakangnya. Terus contohnya ini ada I recharged my phone this morning. Tadi pagi saya ngecas HP saya. Ada keterangannya this morning, berarti sudah lewat karena tadi pagi. Makanya kata kerja recharge-nya ditulis dalam bentuk lampau. Recharge, id. Nah, kalau kata kerjanya beraturan, itu tinggal ditambah ed atau d di belakangnya. Tapi kalau yang tidak beraturan, lihat di listnya ya. Jadi di modul itu di halaman belakang, setelah kunci jawaban dan lain-lain, itu ada daftar kata kerja yang tidak beraturan, perubahannya seperti apa. Nah, yang harus dihafalkan itu atau diingat-ingat itu yang tidak beraturan, karena jumlahnya lebih sedikit daripada yang beraturan. Jadi lebih mudah mempelajari yang atau apa ya, lebih praktis menghafalkan yang tidak beraturan karena jumlahnya yang kalau untuk level SMP itu ada 150-an gitu. Itu nggak perlu dihafalkan bentoyong gitu ya, duh aku kudu hafal sedina hafal 10, rong dina hafal 20, enggak. Misalnya kalian cetak atau kalian tulis itu sudah sangat membantu. Jadi kalau dulu kayak Devinda itu rajin ya, dia kayak apa?
mengumpulkan tugas saja dia dulu sempat buat kolom gitu. Jadi ini tanggal ini menerima tugas dari saya gitu, contohnya dulu minta tanda tangan gitu. Nah, terus kayak Abel sama Agatha itu juga dia nulisnya nyatetnya rapi sekali. Nah, itu bisa kalian manfaatkan. Jadi kalian misalnya membuat menulis lagi dari modul itu, kemudian kalian warnai dengan pensil warna atau apa terserah, lalu kalian tempelkan di dinding kamar gitu aja. Setiap saat kalian bisa lihat itu sudah sangat membantu. Jadi tidak perlu dihafalkan dengan perasaan tertekan atau terbebani, nggak perlu. Jadi yang kalau misalnya kalian terpapar dengan itu, secara tidak sengaja malah biasanya malah lebih nyantol gitu. Nah, contohnya ini yang kata kerja tidak beraturan itu met. Itu dari kata meet. I met my cousin in my brother's house last night. Saya bertemu sepupu saya di rumah kakak laki-laki saya atau adik laki-laki saya tadi malam. Karena ketemunya tadi malam, meet-nya jadi bentuk lampau, met. Nah, kemudian ini pola kalimatnya ya. Kalau kalimat afirmatif atau positif, seperti ini. Kemudian kalau negatif, nah negatifnya ini dia lebih simpel daripada simple present ya. Kalau simple present kan untuk orang ketiga tunggal dan yang jamak itu kan beda. Ada do sama does not. Nah, tapi kalau di simple past semuanya pakai did not, kemudian kata kerjanya balik ke bentuk pertama karena bentuk lampunya sudah ada di did ini. Kemudian interrogatif seperti ini, kalau pertanyaan singkat yang jawabannya hanya perlu ya atau tidak. Itu tinggal menukar posisinya did dan you. Jadi di depan subjek ada kata kerja bantu did, kemudian baru subjeknya, setelah itu verbnya kembali ke bentuk pertama. Dan you must remember kalau ada kalimat tanya ya atau tidak, yes no question, jawabannya tidak cukup yes atau no doang. Gitu. Jadi kalian harus menjawabnya dengan lengkap, itu sesuai dengan auxiliary yang digunakan di sini. Misalnya did ya berarti yes, kalau ya yes I did, kalau no no I didn't, atau no I did not. Belajar membuat kalimat dengan struktur seperti ini itu lebih membantu kalau sambil praktek ya. Jadi misalnya kalian kepikiran membuat kalimat sesuatu, misalnya kepikiran kemarin saya dimarahi Pak Guru misalnya. Ini kalau dibuat kalimat dalam bahasa Inggris pakai tenses apa ya? Kejadiannya udah kemarin, berarti pakainya simple past. Kalau dibuat bahasa Inggris gimana ya? Buka rumusnya atau polanya, kemudian praktek buat semacam itu. Ini kata kerja beraturan dan tak beraturan seperti tadi contohnya. Oh ya, kemudian kalau ada seperti ini yang beraturan ya, if the verb ends in y, kalau kata kerjanya berakhiran dengan huruf y, semivokal y, y-nya diubah dulu jadi i, baru ditambah ed. Jadi kalau try ini, jadi nanti tulisnya nggak t-r-y-e-d, tapi y-nya berubah wujud jadi i dulu, baru ditambah ed. Juga unify, jadi unified. Verify, jadi verified. Begono. Oke, nah ini at of time. Ternyata di sini sudah ada, saya lupa.
Nah ini yang lalu kayak yang kita bahas tadi ya, yang lalu itu kita bisa pakai last atau ago. Kalau lastnya di depannya, di depan, gitu ya, kalau kayak tahun lalu misalnya, berarti last year, lastnya di depan year. Kalau pakai ago, ago-nya di belakang year. Jadi tahun lalu, last year, tapi bertahun-tahun yang lalu bisa years ago. Jadi bisa pakai last dan ago. Kemudian ini once upon a time, pada suatu kali, one day, pada suatu hari, once, dahulu kala, pernah. Terus yesterday, kemarin. Nah, in itu tahun atau bulan bisa, tapi harus spesifik kapan. Dan ini tahunnya yang sudah lewat. Gitu. Ini bisa dianggap sebagai adverb of time dari simple past tense karena tahunnya 1989, 1989. Tapi kalau misalnya tahunnya jadi 2021, berarti jadinya di present dong ya, karena belum lewat. Kecuali kalau dispesifikkan bulan apa, misalnya in January 2021, berarti sudah lewat. Kemudian ini ini salah, ini harusnya ini in August 1945, atau kalau pakai on itu udah mengerucut ke hari. Jadi kalau pakai on ini misalnya saya tambahkan tanggal ya, on the 17th of August 1945, kita merdeka ya, 17 Agustus 1945, DSB dan sebagainya gitu. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Oke. Kalau ada pertanyaan boleh raise hand ya. Nah, ini rangkumannya. Jadi kalau misalnya udah pernah baca modulnya, kemudian mau mengingat-ingat lagi, tinggal lompat ke rangkumannya saja. Nah, ini ada contoh soal. Ini ada naratif tentang fox dan cat. Ini pernah keluar di soal latihan ujian atau apa ya, atau semesteran ya. Tahun lalu, 2 tahun sebelumnya ada seperti ini. Cerita kayak gini muncul di soal gitu. Nah, coba yang bisa jawab siapa? Nomor 1. Who are the two main characters in the story? Iya kan bisa nih. Oke. Tahu nggak maksudnya pertanyaan nomor 1 apa? Roni siapa tuh? Roni apa Robi? Masuk konten. Roni itu Robi, Bu. Roni itu Robi. Robi. Ya, Robi. Ron. Roni itu ya Robi. Panggilan baru itu. Oh iya. Oke. Ya. Coba Rob, pertanyaan pertama maksudnya apa itu? Malah dimatikan mic-nya. Pertanyaan pertama maksudnya apa? Hah? Ada Mas Wafi. Mas Wafi kok videonya nggak dinyalain? Oke. Coba siapa yang tahu? Nomor 1 maksudnya pertanyaannya apa? Nanyain apa itu? Siapa 2 karakter dalam tokoh itu? Kayaknya itu. Ya. Oke. 2 karakter.
dalam cerita itu. Ada yang bisa menambahkan? Main karakter itu berarti karakter yang gimana? Tokoh utama. Tokoh utama, betul. Tokoh utama. Nah, tokoh utamanya cerita itu kira-kira tanpa membaca teksnya kalian bisa tahu nggak? Tanpa baca dulu. Tidak. Tidak ini. Tahu Pikirannya suara. Karena judulnya, Bu. Judulnya itu Fox and Cat. Iya, ada judulnya Fox and Cat. Jadi, Oh ya kah? ini kan kebetulan udah ada judulnya nih. Jadi kalian nggak perlu baca lama-lama di situ, langsung jawab aja. Berarti Ada Fox and tokoh Cat. utamanya cerita itu adalah Fox dan Cat. Fox itu apa toh? Fox itu rubah. Akhirnya permen. Nah, permain Fox. Fox and Cat. Oke. Good. Kemudian yang kedua, how would you compare the characteristics of them? Nah, ini kalau ini harus baca dulu ya. Ini sekalian saya ajari cara cepat mencari jawabannya di bacaan. Bagaimana kamu membandingkan karakteristik mereka? Jadi watak mereka, watak dua tokoh tadi. Nah. Kira-kira kalau kita mau mengenali watak seseorang, itu kita bisa mendeteksi dari apanya? Misalnya nih, selai wong iki sombong apa ora? Ketok sangka apa nih? Misalnya. Sombong ini langsung dimatiin videonya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaannya kita bisa mengenali dari kata-katanya sehari-hari, dari apa yang dia bicarakan kita bisa tahu. Jadi kalian bisa mendeteksi atau membandingkan wataknya Fox dan Cat dari ujaran mereka, kata-kata mereka di teks itu. Misalnya di paragraf pertama itu Rubah bilang gimana? Nah, itu juga ada kata sifat di situ yang menunjukkan watak. Di paragraf pertama kalau kalian lihat ini, one day a cat and a fox were having a conversation. Jadi suatu hari mereka sedang ngobrol nih. Terus the fox, si Rubah, who was a conceited creature, conceited, dulu pernah bahas kata conceited nggak ya di kelas? Kalian tahu conceited itu? Conceited itu tinggi hati, sombong gitu. Creature makhluk yang sombong. Boasted, boast itu apa ya? Mengomongkan secara berlebihan, jadi membesar-besarkan. Terus apa lagi ya? Gabus gitu ya. How clever she was, betapa pandainya dia gitu. Why I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies, the dog. Aku paling enggak saya tuh punya 100 trik loh untuk melarikan diri dari musuh kita. Kiri-kiri itu, anjing-anjing itu. Wah, dia katanya punya ratusan trik ya. Setidaknya 100. Jadi bisa jadi dia punya 101 trik atau 200 trik atau lebih. Nah, terus sebaliknya Cat dia bilang gimana? I know only one trick to get away from dogs. Saya hanya tahu satu cara untuk berlari dari kirik-kirik itu. You should teach me some of yours. Kamu harus mengajariku beberapa trik yang kamu punya. Gitu. Nah ini dia memiliki sifat yang berkebalikan dengan si Fox tadi. Kalau Fox tadi keminter ya, tapi kalau Cat-nya ini justru dia mau belajar. Gitu. Jadi kalau mau jawab nomor 2 gimana? Kalau untuk Fox, kita tadi punya kata conceited ya. Fox was conceited, but the cat
was humble misalnya. Jadi si rubah itu dia cenderung sombong, tapi kalau si cat dia cenderung low profile gitu ya, rendah hati. Lalu nomor 3, nah biasanya juga ada soal seperti ini, mencari referensi atau rujukan. Jadi ada kata biasanya ditandai khusus, bisa di garis bawah, bisa ditebalkan, tapi kayaknya jarang diwarnai. Nah, kata itu yang dimaksud di dalam teks itu siapa atau apa. Nah, ini ada di kalimat you should teach me some of yours di paragraf 2. Nah, kalau ada kata seperti pertanyaan seperti ini, kalian langsung cari kalimatnya di paragraf. Oh, ini ketemu. You should teach me some of yours. Lalu, yang di garis bawahi atau ditandai yang mana? Ternyata yang yours. Nah, kalian cari di kalimat sebelumnya. Di kalimat sebelum-sebelumnya, kira-kira yang dimaksud oleh si cat ini, yours itu siapa? Nah, kira-kira yang dimaksud yours tadi siapa? Fox. Fox, good. Very good. Fox. Berarti the fox. Oke. Caranya begitu ya. Nah, sekarang kalau saya ganti. Kalau misalnya yang saya tandai me, bukan yours. Me-nya siapa? Cat. The cat. Betul. Kan yang bilang ini harusnya cat tadi ya. Kamu harus mengajariku. Berarti yang dimaksud ku oleh cat itu ya the cat itself. Si cat tadi sendiri. Lalu number 4. The word nearest in the third paragraph can be replaced with. Nah, ini kebetulan udah ditebalkan di situ di paragraf ketiga. Kalau seperti ini, unless ambiguous, kalau tidak ambigu, kalian bisa langsung menggunakan pengetahuan kalian sendiri untuk mencari sinonimnya. Jadi kalau ada soal seperti ini, can be replaced with, bisa digantikan dengan, berarti nyari sinonim. Gitu. Kadang-kadang soalnya is synonymous with, atau the synonym of the word bla 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 is, gitu. Jadi kadang pakai kata sinonim, kadang pakai replace with, itu, be replaced with. Nah, nearest itu artinya apa toh? Dari kata near, kalau masih ingat comparative degree di kelas 8, nearest apa? Dekat. Near itu dekat. Berarti kalau nearest imbuhan est pada adjektif itu Di dekat. ada lebih dekat, nearer, ada yang lebih tinggi lagi dari lebih apa? Paling dekat. Jadi kalau est itu atau most itu menandai tingkat perbandingan superlatif yang paling dekat. Nah, yang paling dekat itu bisa diganti dengan kata apa? Sinonimnya near apa? Dekat. Kalau kalian pernah dengar kata close, teman dekat, close friend, nah itu berarti close itu sinonimnya near. Berarti kalau nearest ditambah est, close-nya juga ditambah est. Jadi closest. Seperti itu. The last one, what is the message of the story? Pesan dari cerita itu apa? Kalau untuk menyimpulkan pesan, kita harus lihat komplikasi dan resolusinya dulu. Di paragraf 1, 2, 3, di paragraf 3 itu ada komplikasinya. Jadi itu ceritanya they heard the barking of back door. Nah, kemudian pas tadi enak-enaknya ngobrol,
Tadi kan si kucing minta diajari ya triknya gitu kan, dia baru punya satu itu, minta diajari, tapi Fox-nya malah jawab gimana, "Well, maybe someday," ya kapan-kapan lah, nek selo gitu, "when I have time," katanya. Sombong tenan kan itu. "I may teach you a few of the simpler ones." Engko tak ajari sing gampang-gampang wae gitu katanya. Nah, terus baru kayak gitu, kok tiba-tiba ada suara gonggongan anjing, gitu, segerombolan anjing dari kejauhan. Terus semakin lama semakin dekat. Nah, at once the cat ran to the nearest tree and climbed into its branches. Nah, seketika si kucing tadi karena dia cuma punya satu trik, dia langsung manjat pohon yang terdekat dengan dia. Lari ke pohon itu terus manjat gitu. Nah, dia kemudian selamat, well out of reach of any dog. Jadi selamat dari jangkauan anjing-anjing itu. Terus dia bilang, "This is the trick I told you about, the only one I know." Ini loh trik yang tadi saya bilang, satu-satunya trik yang saya pahami, yang saya ketahui. "Which one of your 100 tricks are you going to use?" Kemudian dia tanya ke Fox-nya, "Mana trikmu dari yang ratusan trik tadi yang mau kamu pakai yang mana?" Nah, terus ternyata si Fox tadi kelamaan mikir. Jadi dia masih duduk diem aja di bawah pohon, mikir, iki sing tanggo sing ngendi ya gitu. Milih-milih gitu dari ratusan trik itu. Nah, kesuwen mikir ternyata malah ketangkep gitu. Langsung dirubung sama anjing-anjing yang tadi and torn to pieces. Dicabik-cabik lah dia. Habis lah dia gitu. Jadi dari sini pesannya tadi apa Mas Wahyu? Tadi saya dengar suaranya Mas Wahyu. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tuh, katanya punya 100 cara, ternyata malah bingung sendiri toh. Nah, gitu. Nah, caranya seperti itu ya. Nanti menjawabnya. Oke. Nah, sekarang ini tentang apa namanya? Naratif teks. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita ke sini. Wah, ini yang paling rumit ya. Oke. Kita ke passive voice ya. Nah, di awal dulu setelah membahas naratif, saya pernah menunjukkan ini ya. Di WA dulu. Just to let you know how active voice differs from passive voice. Bedanya aktif dan pasif itu apa? Nah, secara singkat, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif itu yang predikatnya berawalan me. Dan karenanya, subjek dari kalimat itu yang melakukan aktivitas yang disebutkan dalam predikat. Contohnya, ibu sedang menyapu teras. Kata kerjanya menyapu, berawalan me. Berarti, subjek kalimat itu, si ibu, yang melakukan pekerjaan nyapu. Itu. Sementara objeknya yang dikenai pekerjaan nyapu, objeknya di belakang. Nah, kalau kalimat pasif, posisinya terbalik, yang menjadi subjeknya adalah yang dikenai pekerjaan. Jadi terasnya itu yang ada di depan. Nah, mengubah kalimat aktif dan pasif tidak sesimpel menukar posisi subjek dan objeknya. Gitu. Kalau sekedar menukar, kan bisa kalimatnya menjadi teras sedang menyapu ibu. Tapi kan nggak gitu. Ya. Jadi nanti kan jadinya sama gambarnya nggak kayak gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kalimat aktif dan pasif ini maknanya tetap sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Dengan kalimat aktif, ibu sedang menyapu teras, gambar ini masih relevan. Nah, nanti ketika dijadikan kalimat pasif, harusnya gambar ini juga masih relevan. Misalnya, tadi sekedar ditukar, teras sedang menyapu ibu, kan gambarnya nggak jadi kayak gitu. Gambarnya mungkin ibunya yang rebahan,
terus terasnya yang megang sapu gitu ya. But it is illogical kan? Gitu. Karena nggak mungkin suatu inanimate noun, jadi yang kata benda yang tidak bisa bergerak, bukan manusia atau binatang bisa melakukan sesuatu. Gitu. Nah, berarti ada yang harus diubah lagi selain menukar posisinya, yaitu bentuk kata kerjanya. Kalau di bahasa Indonesia gampang, kita tinggal mengubah imbuhannya, awalannya dari menjadi di. Yang tadinya menyapu menjadi disapu. Jadi, kalau kalimatnya terasnya sedang disapu oleh ibu, gambarnya ya tetap kayak gini. Cuman beda kalimatnya aja, yang satu aktif, yang satu pasif. Contoh lain misalnya, Zaman internet harganya sekantong rupiah. Polisi, polisi ya, warga menghajar maling. Kalian bisa bayangkan situasinya seperti apa ya? Para warga menghajar maling. Gitu. Itu adalah kalimat aktif karena pertama, ciri utamanya predikatnya berawalan menghajar. Dan subjek kalimat itu, para warga adalah yang melakukan tindakan menghajar tadi. Nah, kalau dibuat kalimat pasif, menjadi kayak gimana? Pertama kita tukar dulu ya posisinya. Jadi malingnya jadi di depan, para warga di ujung belakang. Nah terus tadi kan nggak cuman itu. Kalau cuman gitu doang kan berarti masih gini apa? Maling menghajar para warga. Kan jadi beda nanti ilustrasinya. Kalau misalnya ada orang yang mengabadikan momen tersebut di videoin, misalnya ada maling satu, kemudian yang menghajar itu ada 4 warga. Kalau kalimatnya aktif, para warga menghajar maling, videonya adalah ada 4 warga, misalnya ada yang ngamplengi, ada yang memukulnya, ada yang nyiweli, ada yang menjambaki maling itu. Tapi kalau kalimatnya salah, misalnya maling menghajar para warga, itu kan berarti satu maling dia mengejar, dan itu pun masih aktif karena tetap yang melakukan pekerjaan kan yang subjeknya itu gitu. Nah, kalau dijadikan kalimat pasif kan predikatnya harus kita ganti tadi dari menjadi di. Berarti kita tukar posisinya maling, kemudian dihajar para warga seperti itu. Sampai di sini dulu. Nah, ini contoh ya, contohnya, ciri-cirinya. Dulu juga pernah saya sampaikan. Coba sampai di sini ada nggak yang mau memberikan contoh satu kalimat aktif, kemudian pasifnya seperti apa? Pakai bahasa Indonesia dulu. Biar paham dulu. Nah, ciri-cirinya tadi saya tampilkan lagi ya. Kalimat aktif tuh berawalan predikatnya. Terus kalimat pasif predikatnya berawalan di. Coba apa ya? Wah, aduh habis kutanya Pak. Coba Amel. Amel coba buat contoh kalimat aktif, kemudian bentuk pasifnya seperti apa dalam bahasa Indonesia dulu. Amel. Tanika mau nyoba nggak? Tanika coba. Dela. Nggak bisa, Bu.
Loh, kok nggak bisa piye? Nggak bisa bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia dulu. Tuker aja pujian aku, Bu. Saya nggak bisa loh, Bu. Roni, Bu Roni. Roni, yo Roni. Jadi Roni gitu. Coba Roni gimana? The table are shifted by Yohan. Oh, sik bahasa Indonesia sik, koncone ben mudeng sik. Oh, Yang Bisa aktif. bahasa Inggris. mejanya digeser oleh Yohan. Itu aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Kok aktif? Kok bisa aktif? Digeser. Karena Kewalik toh. Nah, saya iki delok iki. Kalimat aktif sidine piye? Kalimat pasif sidine piye? Aktif itu yang awalnya di atau me. Kebalik, Bo. Aktif itu yang awalnya me, pasif itu yang awalnya di. Kebalik aku. Nah, ini bener kebalik meneh. Contoh liyane. Bahasa Indonesia dulu. Ini soalnya di bahasa Indonesia dulu nggak ada KD-nya, jadi harus saya jelaskan dulu. Kalimat yang kamu buat tadi itu udah benar sebenarnya, dia udah pasif. Karena apa? Karena predikatnya di mejanya digeser oleh apa tadi? Yohan. Ya, mejanya digeser oleh Yohan. Berarti kan yang menggeser meja itu kan Yohan. Kan? Ya. Kalau kalimatnya Yohan menggeser meja, itu menjadi aktif karena predikatnya me dan yang melakukan pekerjaannya itu ada di depan sebagai subjek. Nah, kalau pasif, yang melakukan pekerjaannya itu ada di belakang. Jadi mejanya digeser Yohan itu pasif karena Yohannya di belakang, mejanya yang di depan. Thank you, Roni. Ya. Aldo masih connect nggak ya? Mas Yohan, coba pisan-pisan Yohan. Kira-kira Mas Yohan ini beneran online atau kemana ini? Mas Yohan, tadi udah sempat nyalain. Nah, Halo, Bu. halo. Coba. Baru masuk, Bu. Nggak tahu apa-apa, Bu. Hah? Baru masuk, nggak tahu apa-apa, Bu. Oke, tak jelasin bentar ya Mas Yohan ya, nanti dibuat ya. Nah, ini kan kamu bisa lihat di layar ya. Ada contoh kalimat, ibu sedang menyapu teras, dan terasnya sedang disapu oleh ibu. Kalimat satu itu namanya kalimat aktif, karena predikatnya awalnya me. Predikat itu ini ya, menyapu, sedang menyapu. Ada menyapu, dari kata dasar sapu, kemudian diberi awalan me. Itu merupakan ciri kalimat aktif. Nah, kenapa aktif? Karena yang melakukan pekerjaan menyapu ini ada di depan kalimat, posisinya sebagai subjek. Lalu yang kedua ini kan sebenarnya artinya sama. Terasnya sedang disapu oleh ibu. Sama-sama pelakunya yang melakukan kegiatan menyapu itu ibu. Cuman kalau yang di kalimat 2, ibunya kan ditaruh di belakang, yang di depan terasnya yang disapu. Jadi yang kedua ini namanya kalimat pasif karena tadi pelakunya ada di belakang, kemudian predikatnya, kata kerjanya berawalan di. Sampai di sini Mas Yuan paham belum? Ya, paham, Bu. Oke, nah coba sekarang buat satu contoh kalimat serupa yang aktif dan yang pasif. Pakai bahasa Indonesia aja yang simpel, nggak apa-apa. Aktif, pasif. Nah, ingat-ingat ini kalau yang aktif, tadi yang awalannya
kata kerjanya, kemudian yang pasif yang awalnya di. Robi membersihkan kasur. Itu aktif atau pasif? Aktif. Aktif, very good. Sekarang kalau dijadikan kalimat pasif gimana? Iya. Apa ya? Nih, bisa lihat di contoh 1-2 ya. Jadi anggap saja di kalimat 1 ini, kalimatnya tadi Robi membersihkan Udah tahu. kasur. Oke, berarti pasifnya? Kasur sedang dibersihkan Robi. Nah, betul. Kasur sedang dibersihkan oleh Robi. Gitu caranya ya. Oke. Nah, itu gambarannya kalimat aktif dan pasif. Nah, kenapa menjadi penting? Karena nanti kita memahaminya itu kan juga pakai bahasa kita sendiri. Jadi, nanti untuk membuat kalimat yang itu di dalam bahasa Inggris seperti apa, dan yang di seperti apa. Ini passive voice. Kalau untuk unsur kebahasaan, kayak tenses, pola kalimat seperti ini, biasanya nggak ditanyakan fungsinya di soalnya. Jadi langsung dia ada kalimat, kalian disuruh mencari bentuk yang benar. Atau misalnya ada kata acak, nyusunnya gimana, misalnya seperti itu. Jadi nggak pernah ditanyain fungsinya. Cuman, kenapa kita harus belajar ini? Karena kadang-kadang informasi itu disampaikan yang dipentingkannya. Jadi kayak di berita misalnya, misalnya ada pengeboman di suatu tempat, kan yang memberitakan nggak tahu yang ngebom siapa. Tapi yang penting untuk disampaikan, yang lebih penting adalah bahwa suatu tempat itu kayak kejadian bom Bali dulu, Bali dibom. Jadi beritanya yang muncul di koran itu enggak seseorang diduga atau seseorang mengebom Bali, tapi Bali dibom. Kemudian juga alasan lain karena orang merasa nggak begitu penting atau nggak perlu tahu pelakunya siapa. Makanya dibentuk kalimat pasif. Seperti misalnya di IPS, teks-teks IPS, pengetahuan umum, itu ketika kita belajar sejarah ke kerajaan misalnya, atau monumen misalnya. Monumen itu dibangun pada tahun itu. Kalau tidak ada data yang membangun siapa dan kita tidak penting-penting banget atau perlu tahu banget yang membangun itu siapa, biasanya disampaikan dengan kalimat pasif. Misalnya monumen pers dibangun sekitar tahun 1800-an misalnya. Itu kan nggak ada data jelas siapa saja yang membangun, tukang-tukang imbian sopo gitu kan, nggak ada. Yang penting kita taunya waktu pembangunannya, makanya dibentuk dengan kalimat pasif. Nah, ini contohnya dalam bahasa Inggris. The hand sanitizer is used frequently. Hand sanitizer-nya sering digunakan. Gitu. Nah, ini yang penting atau yang info yang perlu kita tahu adalah bahwa hand sanitizer-nya itu sering digunakan, bukan siapa yang menggunakan. Jadi kalau mampir makan di spesial sambal misalnya di SS, di situ ada botol hand sanitizer kok habis terus, berarti itu sering digunakan. Nah, kita nggak penting untuk tahu yang menggunakan siapa, wong yang mampir di situ banyak orang. Nah, lalu ini, the school was built in 1954. Kita tertarik dengan sekolahnya, bukan yang membangun sekolahnya. Terus, kalau suka belanja online, biasanya ada kalimat seperti ini, the order is being processed. Nah, yang menjadikan agak rumit adalah tenses tadi ya, karena di bahasa Inggris itu kan sistem bahasanya pakai kala. Tenses itu. Jadi,
kita mau bilang di apa namanya, misalnya dipotongnya kemarin, dipotongnya sekarang, sama dipotongnya besok atau 2 minggu lagi itu bentuknya beda. Nah, itu yang membuat agak sulit untuk belajar bahasa Inggris karena benar-benar sistemnya yang beda banget gitu. Kalau misalnya kita mau bilang sapinya dipotong kemarin, sekarang sama besok, kan bentuknya dipotong tetap sama. Dipotong, nggak ada perubahan. Tapi kalau bahasa Inggris, wah, bisa berubah sesuai waktu kejadiannya. Nah, ini misalnya ada contoh, Rihanna's cell phone was stolen. HP-nya Rihanna dicuri. Ponselnya Rihanna dicuri. Kita nggak tahu siapa pencurinya, tapi kita tahu dicurinya kapan. Was berarti sudah lampau, bisa tadi pagi, bisa kemarin. Kemudian around 65 bags of body parts are being identified. Sekitar 65 kantung jenazah sedang diidentifikasi. Nah, ini kan beda nih. Kalau ini dicurinya kemarin, bentuknya ini pakai was, terus stolen. Terus ini diidentifikasinya sekarang, sedang diidentifikasi dalam proses, pakai are, terus ada being-nya. Padahal yang atas tadi nggak ada being-nya. Berarti berdasarkan tenses-nya. Juga yang di bawah, the store is equipped with CCTV cameras. The store is equipped with CCTV cameras. Jadi biasanya di depan pintu Indomaret kayak gitu ya, ada tulisan seperti itu, toko ini dilengkapi dengan kamera CCTV. Nah, ini dilengkapi karena itu setiap hari dilengkapi, jadi CCTV ada di situ terus, dia pakai present tense. Kemudian bentuknya ini beda lagi. Tadi ada yang pakai was, baru kata kerja bentuk ketiga, terus ada yang pakai be ditambahi being bentuk ketiga. Lah ini ada be aja, present is, nggak was kayak yang nomor 1, terus baru bentuk ketiga. Nah, ini ada yang beda lagi. The package will be delivered in 2 days. Paketnya akan dikirim dalam 2 hari atau 2 hari lagi. Will be delivered. Nah, ini pakai will be. Alhamdulillahnya untuk tahun ini, karena PJJ pandemi ini, untuk Surakarta, kesepakatan MGMP Kota, untuk passive voice kita cuma belajar 4 tenses. Jadi dari 12 sampai 16 tenses itu kita hanya perlu menguasai 4 ini dulu. Dan alhamdulillahnya ini bukan tenses yang rumit yang pakai have has dan lain sebagainya itu. Jadi kita hanya perlu belajar yang 4 kemarin, kita udah bagi itu, ada simple past seperti yang paling atas ini, kemudian ada present continuous seperti yang kedua, ada simple present yang ketiga, dan yang terakhir future tense atau kalimat yang menggunakan model auxiliary, kata kerja bantu. Nah, ini yang kemarin contoh-contoh dari yang kemarin kalian pelajari. Ini dulu ya. Nah, ini perbandingan antara bentuk pasif dan aktifnya. Yang di kiri adalah kalimat pasifnya, yang di kanan kalimat aktifnya. Misalnya, the Zoom meeting was hosted by Mr. Alim. Zoom meeting-nya dipandu oleh Pak Alim. Nah, kalau bentuk aktifnya, maka Pak Alim hosted the Zoom meeting. Nah, kenapa bisa jadi was hosted? Nah, karena ini di aktifnya dia hosted juga. Jadi dia kan sudah past tense ini, simple past tense. Maka untuk mengubah ke passive voice-nya, kita cari, pertama-tama kita balik dulu ya posisinya ya, the Zoom meeting sama Mr. Alim, ditukar dulu posisinya. Kemudian kita cari to be yang tepat di tenses itu untuk the Zoom meeting, karena sekarang subjeknya kan Zoom meeting di kalimat pasifnya. Nah, di simple past tense, untuk kata benda yang jumlahnya hanya 1, sebagai subjek, to be-nya adalah was. Selain itu, kalau jamak were, W-E-R-E itu ya.
Nah, karena Zoom meeting-nya hanya satu, kita pilih was. Kemudian hosted-nya kita cari bentuk ketiganya. Karena kebetulan ini akhirnya ed, berarti dia kata kerja beraturan, regular verb. Karena regular verb, maka bentuk verb 2 dan ketiganya, bentuk past dan past participenya sama. Diakhiri ed juga. Maka kalimatnya menjadi the Zoom meeting was hosted by Mr. Alim. Lalu yang kedua, dari kalimat aktif, Mrs. Yayu may deliver the speech. Bu Yayu mungkin akan menyampaikan pidato. Nah, ini menggunakan kata kerja bantu may, model auxiliary may. Nah, kalau pakai model auxiliary, ini malah lebih gampang lagi. Jadi setelah ditukar posisinya, the speech di ujung kiri, Mrs. Yayu di ujung kanan, kita tambahkan be di antara may dan deliver. Lalu deliver-nya diubah menjadi bentuk past participle. Lagi-lagi deliver itu kan kata kerja beraturan. Jadi bentuk verb 2 dan ketiganya sama ditambah ed. Maka menjadi the speech may be delivered by Mrs. Yayu. Jangan lupa by agent-nya. Olehnya ditambahkan. Nah, terus yang bawah Mr. Tarno is cleaning classroom 9F. Pak Tarno sedang membersihkan kelas 9F. Ada is dan cleaning. Berarti itu ciri-ciri continuous. Karena is berarti present continuous tense. Nah, kalau di present continuous tense, setelah kita tukar posisinya, classroom 9F di ujung kiri, kemudian Mr. Tarno di ujung kanan, kita cari to be-nya. Tadi pas subjeknya Mr. Tarno, to be-nya is, betul karena dia orang ketiga tunggal. Sekarang classroom 9F, to be-nya apa ya? Oh, karena classroom 9F itu hanya ada satu, berarti dia juga orang ketiga tunggal. Maka sama, to be-nya is. Kemudian bentuk ing-nya diubah menjadi being, lalu claim-nya jadi bentuk ketiga. Nah, karena ini juga bentuk beraturan, maka tinggal tambah ed. Classroom 9F is being cleaned by Mr. Tarno. Ruang kelas 9F sedang dibersihkan oleh Pak Tarno. Lagi ya, misalnya kalimat aktifnya, Mr. Suyut is mopping classroom 9F. Pak Suyut sedang mengepel, mopping, M-O-P-P-I-N-G ya. Sedang mengepel. Nah, kalau misalnya diganti jadi passive voice, maka Mr. Suyut, classroom 9F is being mopped by Mr. Suyut. Begitu. Nah, dari contoh-contoh tadi, juga yang sebelum-sebelumnya, sebenarnya struktur kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu cuma predikatnya itu ada to be-nya dan ada past participle-nya. Hanya to be dan past participle-nya gitu. Nah, kalau past participle di semua tenses nanti aturannya sama past participle. Kalau regular ya ditambah ed, kalau irregular ya manut list-nya. Jadi sesuai daftar kata kerjanya. Nah, yang jadi berbeda nanti adalah to be-nya ini, bentuknya beda-beda sesuai tensesnya tadi. Nah, maka di situ saya berikan rangkuman sekalian. Nih, kalau di simple present tense, to be-nya apa? Oh ini bisa is, bisa are. Terus di simple past tense bisa were, bisa was. Present continuous tense ada tambahan ing-nya, being-nya. Is being dan are being. Kemudian model auxiliary, oh ternyata setelah modelnya tinggal ditambahkan be saja. Baru setelah itu semuanya sama diikuti past participle atau verb 3. Lalu sisa kalimatnya bila perlu ditambahi by, kalau ada pelakunya perlu disebutkan, atau kalau tidak bisa langsung misalnya adverb yang lain, kata keterangan yang lain, bisa keterangan tujuan, bisa keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kan to be-nya untuk masing-masing tenses juga bisa beda ya. ASR ini
mengacu pada pola dasarnya sendiri. Jadi dia kan tergantung subjeknya. Jadi kalau di simple present tense ini misalnya is itu untuk siapa? Untuk orang ketiga tunggal. Ini sebenarnya ada lagi ya am untuk I. Jadi misalnya saya diapakan oleh seseorang itu berarti to be-nya am. Tuh. Jadi misalnya saya dibelikan HP baru. I am bought a new phone by my husband misalnya. Saya dibelikan HP baru oleh suami saya misalnya seperti itu. Amin ya rabbal alamin gitu. Jadi am di sini kalau I ya. Kemudian kalau text, the text ini kan nggak ada s-nya di situ berarti tunggal, maka dia pakai is. Pokoknya yang tunggal-tunggal selain aku dan kamu itu pakainya is. Bisa the text, bisa nama orang tapi jumlahnya hanya satu, misalnya Meisha. Bisa binatang, misalnya cat tadi, tapi cuma satu. Atau tempat, misalnya classroom line F tadi. Kemudian kalau selain I dan orang ketiga tunggal yang pakai is tadi pakainya are. Jadi you dan yang jamak-jamak yang lebih dari satu pakainya are to be-nya. Misalnya reports ini laporannya kan lebih dari satu berarti atau teks report lebih dari satu. Nih. Belakangnya sama semua ini past participle-nya bentuknya. Kemudian kalau simple past tense tadi simple past tense itu mengingat-ingatnya bisa dari simple present tadi. Pokoknya yang pakainya di simple present itu am sama is, jadi I dan yang tunggal-tunggal itu pakainya was. Misalnya ini the notice, kemudian I, he, she, benda satu, atau orang satu, itu binatang satu. Tapi kalau yang jamak-jamak yang pakainya are di past tense pakainya were. Nah, present continuous tense. Nah, ini juga bisa diingat-ingat dari simple present tense. Pokoknya bisa am, is, are, tapi ditambah being juga, baru verb 3 atau past participle. Terus yang simple future atau model auxiliary, itu tinggal menambahkan be setelah modelnya. Nah, terus ini past participle ini tadi penjelasan yang lebih detail tentang past participle-nya tadi. Jadi past participle itu kata kalau kita mengistilahkannya dengan bentuk verb 3. Nah, past participle itu kayak nama official-nya gitu, nama resminya. Cuman kalau kita memudahkan kan verb 1, 2, 3 itu berdasarkan susunannya di tabel. Jadi kan dari yang bentuk asli atau present, kemudian bentuk lampau, bentuk yang lebih lampau lagi, verb 1, 2, 3. Nah, ini contoh yang reguler bisa dilihat bahwa yang bentuk verb 2 dan ketiganya sama. Jadi kalau yang reguler itu nggak usah dihafalkan. Itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang irregular yang perlu diingat-ingat atau sering dilihat itu yang irregular. Nah, contohnya ini irregular. Jadi bentuk base verb, bentuk aslinya awake, verb 2-nya awoke, verb 3-nya jadi awaken, kan beda banget itu. Kemudian bring, brought. Kebetulan ini bentuk kedua dan ketiganya sama. Bring, brought. Kemudian ada yang bentuknya nggak berubah sama sekali, nggak ada imbuhan apapun, tetap sama. Misalnya cut, yang dipotong tadi sama diletakkan ini. Cut, kedua tetap cut, ketiga tetap cut. Put, 1, 2, 3 tetap put. Terus ada juga yang secara fisik bentuknya sama terus,
Kayak read itu membaca, itu penulisannya sama terus, READ, 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 bentuk 1, 2, 3. Yang membedakan cara membacanya. Jadi kalau di present kita membacanya read, kalau di past sama past participle bacanya read. Kayak merah itu, red. Tapi tulisannya tetap sama. Ada yang polanya seperti drive ini, drive, drove, driven. Kemudian yang mirip itu write, wrote, ridden ini. I, O, in gitu ya. Kemudian ada rise, rose, terbit, rise, rose, risen. Nah ini juga go, went, gone. Beda banget. Tell, told, ini 2 dan 3-nya sama. Nah untuk itu kalian bisa lihat lagi daftar lengkapnya di bagian akhir modul itu. Atau misalnya mau simple gitu, kalau buka modul mungkin agak ribet nyari ke halaman berapa gitu ya. Di internet itu juga udah banyak yang sharing listnya. Bahkan di APK Android juga banyak. Nah ini tadi ringkasan to be-nya. Jadi ini bagian verb 3-nya saya cut dan sisa kalimatnya saya cut untuk memudahkan menghafal to be-nya karena untuk bagian setelahnya kan sama. Oke. Situ. Sejauh ini ada pertanyaan enggak? Enggak. Oke. Kalau enggak ada, kita coba 3 kalimat dulu ya, karena udah malam juga. Nanti kalian lah besok kan masih ada nih ya. 3 aja ya. Nanti selebihnya bisa latihan sendiri, terus dicek jawabannya di kunci jawaban yang di bagian akhir modul. Nah, nomor 1 itu ada kalimat aktif. She found her cat in the garden. Dia menemukan kucingnya di garden, ini kebun ya, kebun. Di kebun itu atau kebun ini. Nah, itu bentuk pasifnya yang mana? Kalau seperti ini kan kita berarti harus mengenali tense-nya dulu. Di bentuk aktif sama pasifnya nanti tense-nya harus sama. Jadi kalau aktifnya simple present misalnya, pasifnya juga harus simple present. Nanti kita tinggal nyari pola kalimatnya yang sesuai. Kalau she found her cat in the garden, ada predikatnya itu found. Kira-kira itu di antara 4 kemungkinan ya, kita kan mengerucutnya ke 4, simple present, present continuous, simple past, sama simple future atau modal auxiliary. Di antara 4 itu kira-kira dia masuk ke yang mana? Simple present, simple past, present continuous, atau future simple future. Found, menemukan. Siapa yang tahu? Menemukan itu bentuk aslinya apa? Bentuk dasarnya. Kata kerja yang artinya menemukan. Mendapatkan, Bu. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Bentuk aslinya found. Jadi found ini udah berubah dari bentuk aslinya. Berarti dia bukan simple present lagi. Kalau misalnya pernah nge-game word search, terus ada perintah temukan atau hidden object. Ada game hidden object itu kalian suruh menemukan benda-benda yang ada di siluet atau di gambar atau di daftar. Itu katanya pakai apa dia? Fine. Fine, good. Bentuk aslinya fine. Nah, dia sudah berubah jadi found, berarti dia simple past. Nah, tadi kalau simple past, to be-nya gimana? Nah, ini caranya kita bisa eliminasi dulu jawaban yang salah. Berarti nggak mungkin A, nggak mungkin B. Karena yang A itu to be-nya will be, terus yang B is. Berarti kan bukan past.
Nah, jadi antara C dan D, yang benar yang mana? Her cat was atau her cat were found? Tadi yang pakai was itu yang kayak gimana? Yang pakai were yang kayak gimana? Itu kucingnya ada berapa? Yang C, Bu. C, betul. Ya, karena kucingnya hanya ada 1. satu. Kok bisa tahu Bu kucingnya hanya satu? Lah itu nggak ada S-nya. Terus nggak ada keterangan berapanya. Cat-nya masih bentuk asli. Cat itu kan kata benda yang beraturan. Jadi kalau untuk menjamakkan, karena bisa dihitung, countable 1 kucing, 2 kucing, 3 kucing, bisa ditambah S. Karena nggak ada S-nya, berarti tunggal. Thank you, Devinda. Betul yang C. Kecuali kalau cat-nya banyak tambah S, maka D yang betul D. Kemudian yang kedua, I will buy a new iPhone tomorrow. Saya akan membeli iPhone baru besok. Ini mudah sekali dikenali. Dia masuk di simple present, simple past, present continuous, atau future. Future. Karena ada will-nya. Berarti kita bisa mengeliminasi A dan D dari pilihan jawaban. Nah, yang betul B atau C. Nah, kebetulan dia bentuk pasifnya sudah sama-sama betul, will be, plus bentuk ketiga dari by tadi, bought, will be bought. Nah, yang membedakan A adalah by agent-nya, pelakunya. By us atau by me yang benar. Me. By me, ya. Karena I will buy, saya akan membeli, maka iPhone-nya yang baru akan dibeli oleh saya juga. Me. Kalau us itu dari we, lebih dari satu orang. Oke, thank you. Terakhir yang nomor 3. Somebody accused me of stealing the money. Seseorang menuduhku mencuri uang itu. Accused itu masuk simple present, simple past, present continuous, atau future. Betul, pas. Karena ada akhiran ed-nya itu. Itu ciri khas bentuk simple past. Nah, simple past tadi to-be-nya antara was dan were. Berarti A dan C jelas salah. Sekarang kita cek yang benar yang mana. Kalau tadi kan me-nya dipindah ke depan jadi I. Kalau I itu pakainya was atau were. Was. Was, very good, ya. Dari list di atas tadi, kalau ini ya, simple past, I masuk yang was. Jadi, yang benar adalah yang D, I was accused of stealing the money. Saya dituduh mencuri uang itu. Nah, nanti untuk selanjutnya kalian bisa berlatih sendiri ya. Untuk soal-soal selanjutnya. Nah, usahakan kalau berlatih soal yang ada di modul, kalian jangan membuka kunci jawabannya dulu. Jadi untuk ngecek seberapa jauh sih pemahaman saya gitu, dikerjakan dulu baru dicek kunci jawabannya. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi enggak? Atau tanya tentang hal yang lain? Ya, jadi
mungkin tadi juga sudah saya stop share ya. Sudah di share oleh wali kelas juga ya. Ternyata kita mid testnya masih ada jarak 1 minggu dari latihan ujian sekolah. Jadi setelah latihan ujian sekolah itu ada susulan. Terus setelah itu baru PTS. PTS-nya mulai tanggal 8 diundur ternyata. Jadi, waduh tambah mundur ya. Kita ulangannya tambah mundur ya. Berarti kita bisanya PH itu baru tanggal 16. Semoga kita masih punya waktu untuk itu. Oke. Baterainya habis. Ya. Oke. Ini saya record, nanti saya kompres. Baru saya share lewat WA aja ya. Untuk yang tidak bisa ikut malam ini. Baik, tidak ada pertanyaan lagi tentang sekolah, mungkin ada yang ditanyakan. Kita doakan ya semoga tren kasus COVID di Solo turun terus supaya Maret bisa tatap muka. Jadi rencananya ini kemarin kabar terakhir dari MKKS kalau trennya seperti ini terus menurun terus, nanti awal Maret kita sudah belajar di sekolah bareng-bareng lagi khusus untuk yang kelas 9. Cuman mungkin nanti dibuat shift gitu, yang masuk pagi siapa, siang siapa. Tapi juga ini masih dalam penggodokan, nanti pembagiannya pagi atau sore, pagi dan sore, atau selang-seling satu hari ini yang masuk siapa, besok yang masuk siapa. Baik, karena sudah malam, kalian juga perlu istirahat untuk persiapan besok. Saya akhiri ya, nanti kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, boleh tanya lewat WA. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan untuk mengikuti PJJ. Semoga hasil belajar kalian untuk semester ini lebih baik lagi daripada semester yang lalu. Selamat mengikuti latihan ujian sekolah. Semoga sukses. Thank you for your attention. Kalau mau live silakan, sudah boleh. Saya stop recording-nya. Oke, yes.